Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tema berjudul kecenderungan koneksi silang. Ya, saya kira semua ajaran, entah itu budaya, agama, spiritual, apapun lah ya, sopan santun, tata krama, semuanya sepakat bahwa kita perlu berbakti kepada orang tua. Dan saya sampai hari ini sih belum melihat bahwa orang yang durhaka kepada orang tuanya hidupnya jadi baik. Ya, rata-rata hancur ya, sebagian besar hancur. Nah, tapi yang akan kita bahas ini adalah bukan sekedar membahas bagaimana keterhubungan antara anak dengan orang tua dan sebaliknya, tapi kita akan bahas lebih detail, yaitu bahwa yang saya amati kecenderungan yang terjadi hubungan antara anak dan orang tua itu terjadi secara silang, secara vibrasi ya, koneksinya. Jadi yang terjadi silang itu begini, ayah akan lebih connect secara vibrasi kepada anak perempuannya, dan ibu akan lebih connect secara vibrasi kepada anak laki-lakinya. Sehingga sebetulnya kalau dari aspek yang negatif, berarti kalau misalkan seseorang bermasalah dengan orang tuanya, apalagi kalau dia pria dan bermasalah dengan ibunya, hidupnya akan cepat sekali ruwet dibandingkan dia bermasalah hanya dengan bapaknya. Ya kalau bermasalah dengan dua-duanya ruwet ya. Gitu. Dan apabila seorang wanita bermasalah dengan ayahnya, maka hidupnya juga sama, cepat ruwet. Nah, berarti apabila Anda seorang pria saat ini yang mungkin Anda merasa hidup Anda ruwet, coba cek kualitas hubungan Anda dengan ibu Anda. Perbaiki, jauh lebih baik, berbakti dan sebagainya. Bagi Anda yang wanita ruwet, amati bagaimana keterhubungan Anda dengan bapak Anda. Nah, juga sama hukumnya apabila ada di antara Anda yang saat ini posisinya sebagai orang tua, terus kemudian mengalami hal-hal yang ruwet ya. Cek barangkali Anda sebagai orang tua pernah melakukan kekeliruan juga terhadap anak, di mana bapak mungkin pernah melakukan kekeliruan kepada anak perempuan, ibu pernah berkata tidak enak kepada anak laki-laki dan seterusnya. Jadi kudu clear semua. Nah, saya sering kali mendapatkan curhatan, dan saya simpulkan dari curhatan ini sepertinya kecenderungan ini benar adanya, di mana contohnya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dialami wanita. Ketika curhatan itu muncul, pertama kali yang saya tanyakan seringkali adalah, apakah ayah Anda atau dari garis laki-laki kakeknya dan seterusnya juga begitu atau pernah begitu? Ternyata jawabannya 80% ke atas ya. Itu ya. Jadi ayahnya dulu meng-KDRT ibunya meskipun sudah tobat, dan dia ketemu suami yang mirip kayak bapaknya yang meng-KDRT dia. Nah, mungkin apabila ada di antara Anda yang seperti itu, maka tugasnya adalah itu tadi. Pertama, memastikan Anda tidak membenci ayah Anda. Karena ketika Anda membenci ayah Anda itu namanya kan bermasalah dengan orang tua. Yang kedua, faktor lain adalah jangan sampai ibu Anda sebetulnya masih belum bisa forgive, memaafkan kelakuan ayah Anda di masa lalu. Itu perlu dikelirkan dulu. Karena kalau itu nggak dikelirkan, misalkan KDRT lalu bercerai, ini belum selesai, open loop istilahnya. Nanti bisa ketemu lagi dengan pria yang mirip, atau nanti cerita ini turun lagi kepada keturunan selanjutnya. Jadi ini perlu diselesaikan ya. Nah, berarti kita juga bisa memanfaatkan keterhubungan ini untuk hal-hal yang positif. Berarti apabila teman-teman saat ini sedang punya sebuah rencana menjalankan bisnis atau apapun, ya pastikan kalau Anda pria ya pastikan jangan sampai tidak direstui oleh jalur silang tadi. Kalau yang cewek jalanin bisnis, pastikan disupport ayahnya. Kalau cowok menjalankan bisnis, mengambil satu jalur karir, ya pastikan disupport oleh ibunya. Pokoknya silang begitu. Nah, tapi ini bukan berarti terus nanti Anda jadi mencampakkan yang tidak silang ya. Mentang-mentang Anda pria, lalu Anda lebih hormat kepada ibu, bapak tidak Anda hormati. Bukan begitu maksud saya. Dan ini mungkin juga akan menabrak beberapa keyakinan yang, terutama teman-teman yang beragama Islam misalkan. Karena salah satu pituturnya Nabi Muhammad adalah ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu.
Tapi setahu saya Nabi Muhammad selalu menjawab pertanyaan atau memberikan sebuah penjelasan mengikuti sikon, siapa yang nanya, sedang bicara dengan siapa. Saya curiga itu yang nanya itu laki-laki, makanya jawabannya ibumu, ayahmu. Bagaimana kalau yang nanya perempuan? Kita nggak tahu, karena saya belum menemukan penjelasan tentang itu. Siapa tahu jawabannya adalah ayahmu, dan ibumu. Ya, saya tidak mau berdebat tentang itu, Anda lebih ngerti soal agama. Yang jelas adalah teman-teman semua, ya dengan seperti ini kita jadi lebih bisa mengevaluasi terus ke depannya bagaimana. Syukur-syukur kita bagus ya, dengan dua-duanya. Tapi lebih perhatikan aspek silang ini. Dan bagi Anda yang mau menikah, berarti calon Anda, kalau Anda perempuan, calon suami Anda, pastikan direstui oleh ibu. Ya, ayah rada-rada nggak cocok dikit, nggak masalah lah, masih bisa jalan. Tapi kalau misalkan ibunya udah nggak suka, ini bisa ruwet ya. Begitu pula misalkan Anda seorang pria, maka calon istri Anda pastikan cocok sama ayah Anda. Nah, itu juga yang saya lakukan. Kenapa misalkan ayah saya telepon, saya lebih sering berupaya untuk mendekatkan ayah saya dengan istri saya supaya koneksinya lebih bagus. Sehingga kalau ada persoalan pun ya sudah silang tadi sudah oke gitu ya. Nah, yang kalau misalkan yang bermasalah tadi silangnya tadi misalkan nggak direstui silang ya, menantu pria tidak direstui sama ibu ya, kemudian menantu wanita tidak direstui sama bapak, itu aduh, mendingan jangan deh gitu. Tapi monggo, Anda silahkan ambil keputusan sendiri, boleh percaya boleh tidak dengan yang saya sampaikan. Yang jelas adalah ini hasil pengamatan saya pribadi, bukan sebuah hasil riset ilmiah. Kalau misalkan Anda merasakan bermanfaat, silakan Anda gunakan. Kalau tidak, ya tidak usah, nggak masalah ya. Karena tidak ada kebenaran yang mungkin berlaku untuk semua situasi dan kondisi. Baik teman-teman, hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di rekaman video iseng yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. But if you give me one more chance to show my love for you is true, I'll stand by your side your whole life through. If life is so short,